Yap, udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman komunitas Nabi Yusuf, senang sekali kita bersyukur hari ini kita dilimpahkan kesehatan dan insya Allah juga kita terus selama Ramadan ini berbuat kebajikan, selain juga ibadah-ibadah kita, mulai dari tarawih, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Kita dengan komunitas ini kita berikhtiar untuk dapat selalu produktif, konstruktif, ya, kontributif di sini. Dan Alhamdulillah setelah kemarin Mang Amsi, hari ini kita bersyukur kita memiliki pakarnya yang dengan rela hati ikhlas ya untuk berbagi mengenai cara membaca laporan keuangan. Perkenankan saya juga di pekerjaan sehari-hari ini penting sekali semua analis ya yang kami juga pastinya harus bisa membaca laporan keuangan ya, kemudian juga melakukan proyeksi dan lain-lain. Nah, nanti dengan pertemuan kali ini teman-teman bisa mendapat masukan-masukan ya, yang sangat penting untuk paling tidak valuasi company, memahami bagaimana kesehatan company dan lain-lain ya, emiten ya, ini kita nanti harapkan dari Pak Rahmat. Nanti kita ada aturan ya teman-teman, walaupun sebagai host Pak Rahmat nanti dapat mute dan unmute gitu, tapi kita usahakan sebagai partisipan ya kita sendiri yang melakukan mute supaya namanya katakanlah kuliah online dari Pak Rahmat ini bisa lancar. Sebelum mulai, mari kita berdoa ya untuk kita semua dan terlebih untuk narasumber kita Pak Rahmat. Amin. Dan doa yang kita gunakan ya Ummul Kitab Al-Fatihah, semoga dengan keutamaan, dengan hak ya, dengan berbagai fadilah dari Al-Fatihah ini dan kita ketujuhan iman, kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang berbakti, kita juga bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih pandai bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Rahmat, silakan waktunya buat Bapak untuk memulai. Teman-teman tadi Pak Rahmat juga sudah menyampaikan nanti di grup chat itu ada profil Pak Rahmat yang saya lihat komprehensif sekali ya. Beliau narasumber yang ini mumpuni untuk pembicaraan kita kali ini ya. Sekali lagi Pak Rahmat, silakan. Baik, terima kasih Pak Budi ya. Terima kasih sudah diterima di grup dan belajar dari Pak Budi. Di komunitas Nabi Yusuf saya mendapatkan banyak insight, banyak manfaat, banyak ilmu ya. Saya sama-sama ini teman-teman sekalian, saya juga belajar di grup kita ini. Dan ingin sharing sebetulnya ini karena bagian dari perjalanan saya nih. Jadi setamat dari IPB waktu itu saya jurusannya teknologi industri sebetulnya, bukan, tidak pernah belajar accounting dan segala macam ya, bukan jurusan ekonomi. Jadi tapi setelah itu karir saya di bank ya, di perbankan, kemudian saya belajar analisis keuangan itu sampai 3 minggu di puncak. Guru saya adalah Pak Maman Natapermadi, waktu itu beliau mantan Citibank ya. Katanya beliau belajar itu 6 bulan kalau di Citibank. Nah, saya kebut waktu itu ada training analisis keuangan dan segala macam itu sampai 3 minggu di puncak. Nah, tahun
94 saya gabung ke Bank Muamalat, tapi karena menikah dengan teman sesama kantor ya, terutama bukan teman sekantor, itu kebanyakan teman sesama kantor. Jadi istri saya tetap di Bank Muamalat, saya keluar. Waktu itu saya diminta oleh Bank Indonesia, dikontak oleh Bank Indonesia untuk melatih para konsultan. Jadi konsultan yang disebut sebagai PHBK, pola hubungan bank dan kelompok. Dalam konteks itu kemudian materi yang saya develop itu dari sebetulnya bahan dari Profesor Michael Vetters itu, kemudian saya adopsi menjadi lebih mudah. Nah, dalam pengalaman saya, insya Allah ini bisa membuat orang baca laporan keuangan dari nol itu hanya 30 menit aja. Itu challenge yang selalu saya lakukan ya. Kita coba hari ini demikian ya. Jadi saya akan share. Nah, dari materi yang saya share di grup ya, di Google Drive, sudah terima ya. Itu ada case yang saya nomorin. Itu sebetulnya sengaja saya kasih nomor. Ini udah kelihatan kan? Udah ya. Jadi saya kasih nomor, ini yang nomor 1. Jadi ini ceritanya ini. Ceritanya adalah tentang, ini sebenarnya saya adopsi dari case-nya Pak Prof. Michael Vetters ya. Cuma saya sederhanakan. Jadi di sini ada yang namanya Amin. Ini dia orang Lembang, Bandung. Itu dia mencoba bertani. Saya harus admit juga ini, sebentar. Mencoba menanam baby corn. Baby corn itu kan memang masa tumbuhnya 3 bulan. Oke. Nah, sebelumnya Amin ini bekerja di sebuah restoran di Bandung, kemudian akhirnya dia kembali ke Lembang dan kemudian mencoba bertani. Jadi dia bertani di tanah orang tuanya. Kemudian dia begitu panen dia jual di pinggir jalan di Lembang langsung. Jadi bikin kios di pinggir jalan di Bandung Utara di Lembang itu. Nah, itu cerita pengantarnya ya. Nah, setelah dia panen kemudian dia jual, inilah hasil atau arus kas yang dia peroleh dari usahanya itu. Bisa ini ya, bisa terlihat udah. Nah, untuk lebih mudahnya saya membuat file kedua berupa presentation. Jadi saya tutup dulu yang ini, saya buka yang ini. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau ada yang nggak lihat, mohon ini bersuara. Oke, jadi tantangan kita hari ini adalah kita bisa baca laporan keuangan dari blank. Nah itu. Tapi insya Allah materi ini juga useful bagi yang sudah bisa. Apalagi banyak di sini sebetulnya saya yakin sudah pakar juga. Oke, jadi usaha babycorn Amina yang disebut babycorn ini kan kita makan di capcay dan segala macam ya. Oke, babycorn merupakan jagung yang sengaja dipanen muda, ya kan? Masa tumbuhnya sekitar 3 bulan. Oke, jadi 1 tahun itu ada satu periode tanam itu 90 hari, 1 tahun berarti ada 4 musim tanam. Kalau dilakukan secara terus-menerus. Jadi 1 musim tanam itu adalah periode laporan keuangannya. Jadi itu. Jadi kita memilah-milah karena laporan keuangan itu periodik ya. Nah ini dia. Mungkin saya bisa perbesar sedikit. Mohon Pak ini yang baru datang Pak Tarmuzi di unmute dulu. Pak Tarmuzi di unmute dulu.
Oke, sudah. Oke. Nah, ini adalah laporan arus kas yang dicatat oleh Amin. Jadi Pak Amin ini datang ke temannya, katakanlah seorang petugas account officer di BPLS ya, kenalannya, katakanlah Pak Wahyu namanya. Nah, oleh Pak Wahyu, Pak Amin itu diminta untuk mencatat uang yang keluar dan uang yang masuk. Nah, harus dipahami bahwa uang keluar ini adalah catatan pengeluaran selama 3 bulan masa tanam. Jadi masa tanam pertama, 3 bulan. Yang keluar apa? Inilah dia. Jadi bibit, pupuk, kemudian ada upah yang dikeluarkan 3 bulan. Dia, Pak Amin ini harus bikin kios kecil. Kios kecil dari kayu, biayanya 1,5 juta. Kemudian dia juga beli alat semprot dari besi dan segala macam untuk bertaninya. Kemudian ada perlengkapan lain, listrik, air, 600.000 termasuk juga untuk pembiayaan. Jadi ceritanya kita harus melihatnya gini. Jadi di awal musim dia ada kredit dari BPR Syariah. Kemudian di akhir musim, dia melunasinya. Jadi ini memang hanya kredit modal kerja selama 3 bulan. Jadi ini uang keluarnya termasuk dicatat juga pengembalian. Oke. Total kas yang keluar adalah 15.750.000 untuk 3 bulan itu. Kemudian uang yang masuk dari mana? Pak Amin ini sebelumnya ketika bekerja dia punya tabungan 1,5 juta, kemudian dia ada kredit dari Bank Syariah, BPR Syariah 3 juta, dan dia pada saat akhir musim menjual langsung, itu seluruh penjualannya diakumulasikan sampai 12 juta rupiah selama satu musim itu. Sehingga total kas masuk adalah 16 juta 500. Nah, kas masuk dikurangi kas keluar, itu kas masuk bersihnya adalah 750.000. Nah, melihat angka ini tentu Pak Amin agak masgul ya. Dia bekerja di Bandung sebagai pegawai, mungkin gajinya bisa 2 juta gitu. Ini angka-angka pada saat itu ya. Saya buat kasus ini adalah mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya. Nah, kas masuk bersih hanya 750.000 untuk pekerjaan dia selama 3 bulan. Tentu saja dia bingung kan. Nah, akhirnya dia konsultasi sama temannya Pak Wahyu itu. Yang pertama adalah kita tahu kas masuk dan kas keluar seperti ini itu formatnya tentu masih sangat sederhana. Kita bikin panitia 17-an, ya kan? Formatnya seperti ini, kas masuk keluar. Kemudian siapapun bisa buat. Nah, Pak Wahyu kemudian menyarankan ke Pak Amin ini untuk mengubah penyajian. Mengubah penyajian. Ini penting. Ini filosofi dalam financial report adalah bahwa financial activity itu selalu berkenaan dengan 3 activity. Yang pertama adalah aktivitas operasional, yang kedua adalah aktivitas investasi, yang ketiga apa yang disebut sebagai aktivitas pembiayaan. Gitu. Nah, ini yang membedakan penyajian sebelumnya yang model panitia 17-an menjadi model seorang CFO. Gitu. Jadi sederhananya ini cuma kita bagi 3 aja. Ya kan? Activity itu, cash flow activity itu kita bagi 3 aja. Pertama operasional, yang kedua investasi, yang ketiga pembiayaan. Apa yang disebut sebagai operasional? Itu kan pertanyaannya. Aktivitas kas operasional, jadi rentang waktu dalam hal ini, nah kenapa case-nya bikin case musim tanam di pertanian ini supaya jelas. Rentang waktunya adalah 3 musim tanam itu. Jadi apa saja yang habis dan dibelanjakan di musim tanam itu masuk dalam
kategori aktivitas kas operasional. Jadi membayar gaji pegawai, pupuk, ya kan, upah, listrik dan lain sebagainya itu adalah aktivitas operasional. Termasuk juga pendapatan, masuknya arus kas itu dari penjualan itu adalah aktivitas operasional. Jadi kalau kita lihat aktivitas kas operasionalnya usaha Pak Amin ini adalah 3.750.000 pada musim tanam pertama. Kemudian aktivitas kas yang kedua adalah aktivitas investasi. Gitu. Yaitu apa saja yang dilakukan oleh Pak Amin untuk investasi? Pertama, dia beli kios kan? Dia buat kios 1,5 juta. Kemudian yang kedua, dia beli alat semprot 3 juta. Jadi total dalam musim tanam itu dia berinvestasi 4,5 juta. Gitu. Nah, yang ketiga adalah pembiayaan. Nah, apa yang disebut dengan investasi? Investasi adalah belanja modal untuk sesuatu yang tidak habis selama satu musim itu. Gitu aja, simpelnya. Jadi kalau operasional adalah sesuatu untuk di musim itu, musim tanam pertama ini. Kalau investasi adalah aset atau kegiatan finansial apapun yang tidak habis di musim tanam pertama itu. Dalam konteks ini adalah sesuatu yang di luar operasional, gitu. Yaitu kios itu nanti jangka waktunya ada, misalnya ditetapkan 4 musim di sana. Kemudian alat semprot karena dari besi bisa bertahan sampai 10 musim. Nah, jadi itulah gambaran cash flow-nya saat ini. Ya, setelah disajikan dengan diubah dengan ada pengubahan penyajian, yaitu membagi 3, operasional, investasi, dan pembiayaan. Nah, sementara dari sisi aktivitas pembiayaan, itu kas masuknya adalah tabungan dari Amin sendiri, 1,5 juta. Kemudian dia menarik kredit, termasuk juga melunasinya. Jadi harus dilihatnya begini, menarik kredit di awal musim, melunasinya di akhir musim. Tapi dia masih dalam kerangka atau periode musim pertama. Gitu. Karena ini hanya pembiayaan modal kerja yang sifatnya jangka pendek satu musim itu. Jadi jangan heran di sini ada penarikan kredit, kemudian pelunasan di situ. Jadi netnya sebenarnya adalah tabungannya Amin, tapi pada saat aktivitas ini memang diperlukan pembelian dan segala macam yang harus menarik kredit. Dalam konteks ini kita belajar bahwa berutang untuk kegiatan yang produktif tentu malah menjadi penting kan gitu ya. Gitu. Nah, arus kas masuk bersih sama seperti yang di atas, yaitu 750.000. Cuma penyajian ini menjadi sebuah laporan keuangan yang jauh lebih profesional, yang jauh lebih manageable, dan dari sisi strategi keuangan nanti akan sangat bermanfaat. Misalnya begini, misalnya ya, bagaimana kalau Pak Amin memutuskan tidak menjual sayurnya langsung di kios, tapi menjualnya ke pasar. Akibatnya apa? Akibatnya adalah dia tidak memerlukan aktivitas investasi buat kios. Ya kan? Tapi dia memerlukan ongkos angkut ke pasar. Yang itu nanti akan muncul di aktivitas operasional. Pun misalnya dia tidak buat kios, tapi nyewa kios. Nah, kalau menyewa untuk 3 bulan, itu jatuhnya bukan investasi, tapi akan muncul di sini. Di operasional. Gitu. Mungkin juga peralatan. Katakanlah dia tidak beli peralatan. Kemudian menyewanya, ya kan?
Nah, ini akan membuat profil investasinya berbeda, gitu. Sehingga nanti angka-angkanya jadi berbeda. Tetapi tetap saja aktivitas operasionalnya seperti itu. Nah, ketika saya belajar analisis kredit sebagai AO junior waktu itu, guru saya mengatakan begini, pada prinsipnya perusahaan yang aktivitas kas operasionalnya positif itu layak diberi kredit. Ya kalau misalnya cash flow-nya negatif, memang itulah gunanya diberi kredit gitu. Tetapi kalau kita melihat dari operasionalnya sudah positif, itu sudah layak. Nah, nanti kita juga bisa, ternyata setelah lama saya juga belajar bahwa yang negatif pun nantinya bisa sebetulnya, tapi dengan beberapa catatan. Cuma istilahnya kalau sudah operasionalnya positif, itu pasti udah layak. Intinya gitulah sederhananya. Nah, saya akan, setelah ini saya akan tanya jawab dulu ya. Jadi supaya nggak lost nih. Yang jadi kesimpulan yang pertama adalah Amin tadinya berpikir bahwa alat semprot dan kios termasuk hal yang berkenaan dengan operasional usaha. Namun dia mengerti setelah Pak Wahyu menjelaskan bahwa alat semprot dan kios itu akan memberi manfaat tidak hanya pada musim tanam saja, artinya tidak habis dipakai pada musim itu, maka pembelian kedua faktor produksi itu dimasukkan sebagai investasi. Kemudian Pak Wahyu memperkirakan bahwa umur ekonomis alat semprot adalah 10 musim. Sedangkan kios akan bertahan 4 musim. Ya. Dan Amin sekarang mengerti dengan jelas bahwa pada dasarnya aktivitas keuangan itu bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu operasional, investasi, dan pembiayaan. Begitu. Nah, inilah yang membedakan antara laporan keuangan model panitia 17-an dengan model seorang CFO atau analis pasar modal seperti Pak Budi barangkali ya. Nah, saya akan stop sharing dulu di sini. Saya akan unmute kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Keren Pak. Jadi alur logikanya merangkul Pak jadinya dan relevan lah boleh bilang. Ya. Gitu. Nah, sekarang kan? Oke. Bisa silakan, saya lanjut atau gimana? Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke ya. Ya. Jadi pertama kita harus paham 3 aktivitas itu. Nah, itu sangat penting karena dalam proses manajemen keuangan, ketiga hal itu adalah hal yang berbeda, gitu loh. Jadi bagaimana kita memanage aktivitas operasional, berarti kan kita cash flow management. Kalau investment beda lagi kan gitu. Kemudian apalagi financing, ya kan kita bisa lari ke capital market, kita bisa ke bank, ke modal ventura, ke mertua dan lain sebagainya lah ya. Jadi intinya itu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Oke, saya mute dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, saya mute ya. Pak, maaf Pak, saya Ya. mau tanya tadi Pak, lewat resen Pak tadi Pak. Oke. Mau tanya soal tadi kan ada tuh dibagi 3. Oke. Ada yang operasional, ada yang investasi, dan ada yang pemasukan ya. Nah, kalau untuk kita tahu bagaimana itu sebagai invest, bagaimana ya Pak ya? Rakan tadi itu yang terakhir pembiayaan namanya, financing. Financing. Oke. Oke. Oke ya. Sorry. Oke. Jadi operational, investment, dan financing ya. Oke. Nah, saya mohon maaf nih kalau yang sudah jago-jago dibawa ke dasar. Oke, saya lanjut ya. Nah, next slide. Dalam laporan arus kas yang sudah kita buat,
tidak terlihat transaksi utang piutang berikut ini. Jadi ini behind-nya. Jadi ada info tambahan bahwa ternyata Amin itu ada transaksi-transaksi yang ternyata tidak terlihat di dalam cash flow tadi. Cash flow statement. Pertama adalah sebetulnya, nah ini kan logika dalam pertanian, kalau musim tanam pertama, pupuk yang dipakai itu mesti lebih banyak. Karena untuk penyiapan lahan ya. Jadi sebetulnya Amin itu memakai pupuk 1.200.000. Di sini kan dicatatnya 450.000 ya. Nih di sini. Padahal nyatanya yang dia beli itu 1.200.000. Cuma baru dibayar tunai 450 karena ketersediaan dana. Oke. Jadi dia sebenarnya punya utang 750.000. Nah, utang itu belum ada tempatnya di cash flow statement. Ya. Kemudian dia juga punya utang kepada temannya, Pak Budiman, sejumlah 300.000 untuk biaya pelatihan. Jadi ketika dia berhenti sebagai pegawai restoran, Pak Budiman, temannya yang baik, itu meminjamkan uang untuk dia ikut pelatihan. Dan boleh dilunasi kapan saja. Tapi kalau kepada Pak Subur, dia harus lunasi musim berikutnya. Nah, kepada Pak Budiman, karena namanya Budiman, boleh dilunasi kapan saja, utangnya itu 300.000. Oke, nah sementara angka 750.000 itu tidak tergambar di sini, utang ke Pak Subur, utang ke Pak Budiman pun nggak ada di sini. Karena apa? Karena itu transaksi yang tidak tunai. Padahal ini adalah cash flow, gitu kan. Nah ini yang supaya saya jelas, oh iya sebenarnya ini belum menggambarkan keseluruhan, gitu kan. Nah, untuk memperjelas masalah, kemudian Pak Wahyu membimbing Pak Amin ini untuk coba sekarang, untuk kira-kira kalau musim tanam kedua ke depan, itu coba bikin performa ya. Performa itu proyeksi lah ya. Bikin performa untuk musim tanam kedua, ini nanti musim tanam depan ini kira-kira gambarannya gimana. Nah, kalau kita bikin performa dengan kapasitas usaha yang sama, kira-kira itu gambarannya seperti ini. Kas dari penjualan sama, 12 juta, karena skala jualannya masih sama. Kemudian untuk bibit keluar 300.000. Nah, untuk pupuk karena dia harus membayar sebagian utangnya dari musim pertama. Jadi jumlah pupuknya atau biaya pupuknya jadi bukan biaya, kas yang dikeluarkan untuk pupuk itu lebih banyak, jadi 1,5 juta. Sementara sebelumnya angka ini adalah, saya kembalikan dulu, pupuk itu 450. Nah itu tadi, kenapa dia mengeluarkan uang lebih banyak di sini? Karena dia punya utang. Dan utang itu dilunasi pada musim kedua. Upah masih sama dengan musim pertama, perlengkapan, listrik, kemudian dia bayar juga untuk bunga kredit lah ya istilahnya kalau di bank konvensional. Nah, pada titik ini arus kas dari operasional dia menjadi 2.700.000. Sementara dari investasi, dia sama sekali tidak perlu melakukan investasi yang signifikan. Mungkin dia beli peralatan tambahan, memang diperlukan ya, misalnya cangkul dan lain sebagainya. Tapi hanya 150.000. Kios yang besar atau alat semprot yang mahal, itu sudah dibeli kemarin. Gitu. Jadi di aktivitas investasi tidak ada yang signifikan. Dia hanya investasi yang kecil-kecil aja. Dan di pembiayaan dia tidak perlu juga. Sehingga pada titik ini arus kas masuk bersihnya 2.550.000. Oke?
Jadi bisa dipahami ya. Nah, di sini si Pak Amin ini sudah mulai senang nih. Wah, ini sudah mendekati kalau saya kerja, nih kan. Ya, pada titik 20 tahun lalu, 2.550.000 mungkin bisa untuk hidup 3 bulan gitu ya. Nah, dia pikir, oh iya, kalau di musim tanam pertama dia stres. Uang yang ada itu cuma 750.000 gitu. Padahal dia sudah bekerja 3 bulan. Rupanya uang itu kesedot buat investasi kan gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang laporan keuangan yang kedua. Jadi setelah cash flow, kita belajar tentang laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan rugi laba di musim tanam pertama. Ya. Laporan rugi laba musim tanam pertama. Pertama, penjualan. Nah, penjualan di sini karena jualannya tunai di pinggir jalan di Jalan Lembang, Bandung Utara, dia dapat cash, maka penjualan itu sama dengan kas dari penjualannya. Karena apa? Karena tidak ada penjualan yang tidak tunai, yang kredit ya. Jadi semuanya tunai. Dia jualan retail di pinggir jalan ya pasti tunai kan. Kemudian biaya. Nah, ingat di musim tanam pertama bibit dibeli cash 300.000. Pupuk 1.200.000. Angka ini berbeda dengan profil cash flow. Cash flow-nya 450.000. Ya. Sementara di laporan rugi labanya 1.500.000. Gitu. Kemudian ini bukan yang ini. Nah, 1.200.000 ya. Ini laporan rugi laba, income statement, ya kan? Kalau yang tadi adalah cash flow statement, ini adalah income statement. Upah karena tidak dijadikan utang, ya sama. Perlengkapan demikian, listrik, air. Nah, juga ada muncul biaya pelatihan. Yang di cash flow statement ini tidak ada. Ya kan? Biaya pelatihan ini adalah sesuatu yang masih utang, dalam bentuk utang kepada temannya Budiman. Jadi coba lihat di dalam cash flow statement di awal itu tidak ada pelatihan, tidak ada, karena memang belum dibayar. Karena belum dibayar maka belum jadi cash flow. Gitu. Oke. Kemudian ini yang tidak ada di dalam cash flow statement adalah penyusutan. Nah, ini juga. Jadi ada yang di dalam rugi laba, laporan rugi laba, ada sesuatu yang tidak ada di cash flow statement. Pertama adalah utang piutang, yang kedua adalah penyusutan. Jadi yang apa sih yang disusutkan? Yang disusutkan adalah sesuatu yang kita beli di kolom investasi atau capex, ya. Jadi kalau biasanya dalam bahasa umumnya operational activity itu adalah OPEX, kemudian investment activity yang sifatnya barang modal itu disebut capex, capital expenditure ya. Nah, kita tahu pembelian di investasi itu ada dua yang besar, yaitu kios 1,5 juta, kemudian alat semprot 3 juta. Kemudian sudah diputuskan bahwa kios itu akan disusutkan sepanjang 4 musim. Jadi 1,5 juta ini dibagi 4, itu 375.000. Itu yang dibebankan per musim. Kemudian peralatan atau alat semprot
karena dari besi bisa disusutkan 10 musim, artinya 3 juta dibagi 10. Beban per musimnya adalah 300.000 di sini. Alat semprot 300.000, kios 375. Ya, paham di sini ya. Nah, jadi di dalam laporan rugi laba kita harus membebankan sesuatu sesuai dengan kontribusinya. Ya. Jadi kita membebankan biaya yang sudah kita pakai, pelatihan sudah dipakai, pupuk sudah dipakai, gitu. Walaupun belum dibayar. Sementara untuk alat-alat kita akan membebankannya sesuai dengan masa penggunaan. Jadi dalam konteks ini, kalau di musim pertama, kalau alat semprot itu 300.000, kalau kios 375. Sehingga laporan rugi laba musim pertama adalah pendapatan 12 juta, biaya adalah 9.975.000. Sehingga keuntungannya adalah 2.025.000. Nah, profil ini tentu berbeda dengan angka pada cash flow yang hanya 750.000 kan. Jadi dalam hal ini Amin belajar, oh iya, kemarin saya kaget kenapa nah ini yang dialami banyak UKM nih begini. Jadi di cash-nya dia bingung. Di cash-nya sedikit sekali. Nah, untuk profil 20 tahun lalu, 2 juta itu sesuatu yang lumayan, keuntungan yang lumayan gitu. Untuk bisnis selama 3 bulan. Oke. Nah, saya akan menjelaskan di sini ya. Jadi dalam laporan rugi laba terlihat transaksi penyusutan. Ya kan? Yang sebenarnya imajiner kan? Jadi penyusutan adalah biaya yang dibebankan dengan metode tertentu. Itu sesuai dengan kebijakan akuntansi, ya kan? Jadi dalam laporan keuangan itu nanti ada kebijakan akuntansi, aset ini disusutkan dengan metode apa, berapa lama. Gitu. Agar dalam laporan pemakaian aset fisik diperhitungkan sepanjang umur aset, sehingga pada akhir periode pemakaian seharusnya usaha tersebut mampu membeli kembali aset yang telah habis umur ekonomisnya dengan harga semula. Jadi ada istilah dalam penyusutan itu nilai perolehan, ada nilai residu, ada umur ekonomis. Jadi nilai perolehan kios itu adalah 1,5 juta. Nilai residu di musim tanam pertama adalah 1,5 juta dikurangi dengan penyusutan yang sudah dilakukan, yaitu 375.000. Jadi 1,5 juta kurangi 375.000 adalah 1.125.000. Nah, umur ekonomisnya kalau kios adalah 4 musim. Nah, ini metode penyusutan sekilas supaya paham. Jadi ada yang disebut sebagai garis lurus. Saya tadi melakukan straight line. Jadi 1,5 juta bagi 4 selesai. 3 juta dibagi 10 kan gitu. Nah, ada lagi yang lain-lain. Nah, metode-metode ini berbeda-beda sesuai dengan jenis, kemudian sesuai dengan kebijakan, juga misalnya sesuai dengan keperluannya. Misalnya kantor pajak, dia akan meminta metode penyusutan yang berbeda dengan yang dipakai, misalnya. Jadi ya gampang, ada yang garis lurus, ada yang garis tidak lurus, ya kan? Seperti ada NU garis lurus dan NU garis tidak lurus juga, gitu kan. Jadi kira-kira itu ya. Saya jokes ini karena saya NU. Apalagi ya? Nah, ini contoh untuk penyusutan sum of the year digit. Sum of the year. Jadi jumlah dari angka tahun. Nah, ini sekilas saja. Yang penting ini nih, setelah menyimak secara seksama laporan lalu di atas, Amin mengerti bahwa ada sedikit perbedaan di samping kesamaan, ya.
antara laporan arus kas dan laporan rugi laba. Yang penting untuk kita ingat. Yang pertama adalah keduanya mengukur untuk suatu periode tertentu. Dalam hal ini adalah musim tanam pertama. Ya kan? Kemudian cash flow atau arus kas terdiri dari kas masuk dan keluar. Ya kan? Cash in dan cash out. Ya. Sisanya disebut net cash flow. Sedangkan laporan rugi laba itu adalah pendapatan dikurangi biaya. Jadi salah kalau memakai istilah biaya untuk cash flow. Jadi rugi laba itu adalah pendapatan penjualan dalam hal ini dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya itu ada yang real, ada yang sifatnya tidak real seperti penyusutan. Dalam arus kas tidak tergambar biaya penyusutan, ya kan? Yang saya ceritakan, dan utang piutang. Kecuali setelah transaksi tersebut nyata-nyata ada pembayaran. Kemudian arus kas terdiri atas 3 aktivitas, yaitu operation, investment, dan financing. Dan arus kas bukan merupakan pengukur laba bersih, ya. Jadi beda. Cash flow itu bukan pengukur laba. Nanti laba itu adalah tadi pendapatan kurangi biaya. Nah, supaya ini diskusinya setelah ini. Kita akan mengenalkan laporan keuangan jenis ketiga. Jenis ketiga yang disebut sebagai neraca. Nah, itu tinggal ditarik saja dari apa yang sudah kita buat. Pertama, kalau kita lihat neracanya Pak Amin itu begini. Jadi neraca itu ada yang disebut aktiva atau aset, ada yang disebut sebagai pasiva. Pasiva itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah liabilities atau kewajiban, yang kedua modal sendiri. Rumusnya gampang, aktiva sama dengan kewajiban plus modal sendiri. Aktiva itu dibagi 2, aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancarnya kita punya cash 750.000. Dari mana angka ini? Ya jelas dari laporan cash flow, netnya kan 750.000. Oke. Kemudian kita punya aktiva tetap, yaitu alat semprot 3 juta, dan kita sudah menguranginya dengan penyusutan. Jadi di akhir, ini di akhir musim pertama, ini ingat ya. Jadi standpoint-nya ini adalah di akhir musim pertama. Alat semprot yang kita miliki yang nilainya 3 juta itu sudah menyusut 300.000 nilainya. Jadi nilai bukunya menjadi 2.700.000. Kemudian kios 1,5 juta dikurangi dengan penyusutan kios 375.000. Sehingga nilainya menjadi 1.125.000. Sehingga jumlah aktiva kita adalah 750.000 ditambah 2.700.000 ditambah 125. Jadi 4575. Itu adalah total aset. Ya. Kemudian kewajiban lancar kita punya utang kan ke Pak Subur pada saat musim tanam pertama ya. Kan dilunasinya di musim tanam kedua. Jadi di neraca itu muncul utang ke Pak Subur 750. Utang ke Pak Budiman 300.000 sebenarnya. Jadi kita punya utang 1.050.000 ya. Kemudian modal awal itu kan dari tabungan yang ditarik 1,5 juta, ya kan? Kemudian laba ditahan itu pada akhir musim tanam pertama menjadi modal kita juga. 2.025.000. Ini tahunya angka ini dari mana? Dari laporan laba rugi. Ya kan?
jumlahnya segini, 3.525.000, sehingga kewajiban dan modal sendirinya 4.575. Ini sudah match dengan jumlah aktiva di atas. Ya. Sehingga gambarannya seperti ini. Nah, hubungan antara ketiganya ya. Kalau saya tanya bagaimana hubungan antara arus kas, neraca, dan rugi laba? Baik-baik saja, Pak. Nah, ini bukan begitu, tapi jadi di dalam neraca ini ada penggunaan dana. Aset itu adalah penggunaan dana. Kemudian pasifa itu adalah sumber dana. Sumber dananya dari pinjaman dan dari modal. Penggunaan dananya bisa kas, bisa jadi piutang, stok maupun fixed asset. Nah, kas kita tahu dari laporan arus kas, modal salah satunya rugi laba itu akan menjadi angka yang menjadi referensi. Nah, kita bisa melihat bagaimana ketiga laporan keuangan itu terhubung satu sama lainnya seperti itu. Nah, kita break dulu, Pak. Oke, saya akan menjelaskan seperti ini. Jadi sebelum break ya, ada statement saya begini. Logika ini dikembangkan oleh Michael Vetters itu untuk logika orang keuangan, orang finance. Jadi orang finance itu berpikir logiknya adalah mulai dari cash flow. Oke. Kemudian nanti tergambar rugi laba, baru kemudian jadi neraca. Ini saya ingatkan, ini beda dengan frameworknya orang accounting. Orang accounting itu akan pakai neraca rugi laba, baru cash flow statement itu dibuat untuk memproof ya kebenaran neraca dan rugi laba. Itu perbedaannya di situ. Jadi konteksnya adalah kok saya malah ceritanya di awal dari cash flow statement ya. Justru itu sebenarnya kalau pengalaman ini ya menjadi CFO yang profesional itu dia akan berpikir day to day itu dalam konteks cash flow dulu. Cash flow kemudian baru terlihat rugi labanya dan neracanya gitu. Sementara kalau kita ngelihat kerjanya akuntan publik itu justru dia akan melihat neraca rugi laba, setelah itu dia akan mengolah spreadsheet sehingga jadilah cash flow. Dan cash flow itu menjadi alat untuk ngecek apakah laporan keuangan neraca dan rugi laba itu valid. Nah, mungkin sampai sini kita ini ya. Sekarang kita sudah jam 9. Mudah-mudahan sudah paham apa itu laporan keuangan. Dan ketiga laporan keuangan dan hubungannya masing-masing. Begitu Pak Budi. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Pak, boleh tadi di-share slide-nya dulu, Pak, supaya enak tadi yang slide-nya tadi yang ketiga itu tadi. Ini ya? Tadi saya ngelihat sebetulnya ada yang raise hand ya, itu kalau nggak salah Rahkan. Oh, saya nggak lihat. Oke. Ya, oke. Nggak apa-apa, Pak. Jadi biar saya aja tadi yang lihat. Jadi silakan, ini sebetulnya kalau nanti bisa, kalau saya tambahkan ya bahwa neraca itu adalah stock condition ya, jadi pada suatu titik tertentu. Kalau laporan rugi laba itu flow indicator, jadi pada periode tertentu. Jadi ada satu titik, ada suatu range gitu ya. Dan yang tadi yang disampaikan Pak Rahmat betul Pak. Sebetulnya kalau di industri keuangan nanti show me the money itu adalah laporan arus kas ya. Boleh aja nanti di laporan rugi laba itu ada kayak pengakuan rugi laba, tapi orang pengen lihat sebetulnya real cash atau bahkan free cash flow itu nanti di laporan arus kas. Bahkan laporan arus kas itu sendiri nanti dipakai untuk valuasi salah satu modelnya ya, selain juga itu dividen gitu. Silakan teman-teman bila ada yang ditanyakan ya, Pak Rahmat nih kayaknya di chatting sudah Pak. Silakan Pak. Oke, ada chat ya? Di chat. Tanya bagaimana penyusutan yang baik. Penyusutan yang baik yang simpel aja Pak, yang straight line ya. Kalau gini, kalau
saya lupa ingat. Kalau pajak kan dia selalu double itu ya. Kalau nah metode penyusutan juga sebenarnya sekarang ini makin hari makin cepat ya. Dulu yang namanya komputer itu bisa 3 tahun misalnya, sekarang mungkin bisa lebih cepat lagi. Kemudian itulah kenapa misalnya banyak perusahaan sekarang mengoutsourcingkan, menyewa, ya kan, fixed asset. Karena itu tadi, jadi supaya nggak ribet di dalam penyusutan, mungkin nanti akan lebih baik dari segi perpajakan. Sehingga kalau dijadikan sewa kan langsung menjadi biaya operasional, kemudian menjadi pengurang pajak kan. Tapi kalau kita beli aset, nanti penyusutannya beda lagi. Pak Rahmat, untuk melihat profitabilitas, sebaiknya kita melihat operating cash flow-nya atau net profit-nya. Itu dua-duanya. Tapi masing-masing punya sudut pandang yang beda. Jadi kalau operating cash flow itu kita melihat bahwa bisnis itu memang generate cash flow gitu. By nature ya. Gitu. Tapi kalau net profit itu dia laba. Ya kan? Laba itu bisa macam-macam. Ya kan? Bisa yang dari non-operasional. Gitu. Nah, kita harus curiga kalau perusahaan itu pendapatan dari non-operasionalnya lebih tinggi dari operasionalnya gitu. Atau dia sangat signifikan. Sehingga mungkin dia jual aset dan lain sebagainya kan. Itu yang mungkin jokes ya, si X bertani, nah sekarang untung dia sudah punya uang 200 juta dengan menjual sawahnya gitu kan. Jadi seperti itu. Oh iya, ini ada di slide berikutnya, insight-nya jadi lebih ini. Slide berikutnya saya share dulu ya. Nah ini. Oke, ini ada pertanyaan. Sebuah usaha bisa mengalami 4 kondisi dalam laporan konteks, laporan rugi laba, dan arus kasnya. Jadi bisa laba ruginya positif, arus kasnya negatif. Ya kan? Bisa laba rugi positif, arus kasnya positif. Nah, itu sih baik-baik saja. Bisa laba rugi negatif, arus kas negatif. Nah, ini yang masalah ini kan. Bisa laba rugi negatif, arus kas positif. Bisa kebayang kan? Jadi ada perusahaan yang cash flow-nya negatif, tapi laba ruginya positif. Itu tadi, mungkin dia investasinya kegedean. Ya kan, salah satunya ya alihkan investasi itu jadi biaya operasional. Gitu. Sehingga kemudian cash flow-nya jadi tidak tertekan. Misalnya tadi Pak Amin, jangan beli deh alat semprotnya, nyewa aja. Kan gitu ya. Atau nggak usah dulu jualan di pinggir jalan, bawa aja ke pasar. Nah, cuman nanti beda kan, harga jual di pasar dengan harga jual di pinggir jalan beda. Nah, ke pasar kita menjual kepada tengkulak kan, atau pedagang perantara sebelum dia akan ngejual lagi ke pedagang retail. Oke. Nah, yang kedua, nah ini financial strategi. Financial strategi selalu berhubungan dengan cash flow biasanya. Dan ketiga pembagian tadi. Jadi gimana kalau jualan tidak eceran, tapi langsung kepada pedagang pasar. Artinya dia tidak susah jualan di pinggir jalan, tapi tentu saja harga jualnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga jual retail di pinggir jalan ya. Apalagi kalau yang beli orang kota seperti Pak Budi kan kita harganya bisa jadi lebih mahal. Kemudian bagaimana jika traktor tidak membeli tapi nyewa? Jadi alat semprot itu tidak beli tapi nyewa. Itu kan artinya tidak investasi. Tapi nanti timbul biaya sewa
gitu. Jadi itu. Apa yang terjadi jika tidak semuanya penjualan tunai? Tapi sebagian dibayarkan di musim berikutnya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan bagi Flor lah. Silakan saya unmute. Halo. Saya unmute nih semuanya. Tapi kok jadi mute? Oh, masing-masing unmute sendiri. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan lagi? Halo? Pak, izin nanya, Pak. Ya, silakan. Pak Anggi ya. Gimana kita bisa tahu atau decide, tadi kan contohnya misalnya alat semprot gitu-gitu ya. Maksudnya time kita bisa decide sebaiknya barangnya ini tuh mendingan sewa atau beli gitu, maksudnya dikaitkan dengan operasional harian atau mingguan atau bulanan atau gimana, baiknya kayak mobil rental kayak gitu-gitu Pak. Iya, jadi kan apakah kita beli mobil itu cash, apakah kita nyewa, atau apakah kita beli tapi leasing kan gitu ya. Itu kan gitu. Ada 3 pilihan kan gitu. Nah, sebenarnya ini juga tidak sederhana karena ada hitungannya dan ada satu mungkin bisa jadi pelajaran 3 kali kuliah nih, 9 jam ngejelasinnya ya. Decision to buy or to lease itu ya. Tapi intinya sebenarnya kita bandingin net present value-nya ya. Jadi kalau misalnya juga nanti ada aspek perpajakannya. Tapi kalau untuk UKM simplifikasinya gini lah. Cash flow-nya ngangkat nggak? Cash flow-nya ngangkat nggak? Atau ini cash ini akan bisa dipakai atau enggak? Atau logika sederhananya, saya bisa bikin cash yang ini lebih produktif nggak di tempat lain? Gitu ya. Jadi kalau saya bilang begini ya, misalnya keputusan untuk udah kita leasing aja. Misalnya di cas leasing 15% ya. Nah, kalau kita yakin bahwa kalau kita ini ya, kita beli misalnya mobil ya 300 juta, mobil Kijang 300 juta. Itu mendingan kita beli cash atau kita leasing. Keputusannya adalah apakah kalau kita lease, uang yang 300 juta ini kita bisa produktifkan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya leasing yang 15% itu. Kalau kita yakin itu bisa lebih dari 15%, mendingan kita leasing. Sehingga kita punya ini ya, punya return yang lebih dibandingkan dengan biaya leasingnya. Kira-kira itu jawabannya, Mas Anggi. Saya nggak bisa jawab, nggak selalu bisa jawab nih. Silakan yang lain kalau ada punya jawaban. Tapi logika saya begitu. Kalau kita bisa lebih produktif, ya mendingan uangnya kita pakai buat nyicil, nah uangnya diputar di tempat lain. Tapi sepanjang kita tidak punya peluang investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan biayanya, ya mendingan kita beli cash. Kira-kira gitu ya. Halo? Ini pertanyaan ini sangat fundamental, bahkan jadi isu-isu yang saya pernah ditanya ya, ketika isu ribut Pertamina nyewa atau beli tanker gitu kan, itu seorang ketua fraksi DPR menghubungi saya bilang ya itu kan satu chapter di buku finance gitu, to buy or to lease itu. Oke. Ya. Silakan yang lain ada pertanyaan. Pak, sebetulnya ada juga masih pertanyaan di ini nih. Dari Pak Bobi, ini kalau mobil nih penyusutannya berapa lama katanya? Itu mah akuntan, Pak. Saya nggak hafal, Pak. Tapi biasanya prakteknya dan tergantung perusahaan juga.
perusahaannya juga. Misalnya kalau perusahaan normal saja, bukan yang bergerak di bidang penyewaan mobil, mungkin bisa 5 tahun. Tapi kalau perusahaan leasing mobil, mungkin dia harus menyusutkan lebih cepat karena itu memang inti usahanya kan gitu. Jadi nggak ada yang apa ya? Tapi akuntan publik sudah punya standar itu Pak. Mobil berapa lama, komputer berapa lama, laptop berapa lama. Tapi standar ini termasuk kalau kita renov misalnya kantor Pak gitu. Itu kan buat keperluan investasi juga ya. Itu bisa disusut supaya. Nah, itu kita harus membedakan depresiasi dan amortisasi ya. Jadi biaya pendirian perusahaan itu diamortize. Kemudian biaya renovasi kantor diamortisasi. Nah, amortisasi itu bisa lama, bisa sebentar, tergantung juga kebijakan manajemen ya. Kalau dulu sih saya pendirian perusahaan dan renovasi kantor di awal itu bisa 10 tahun kali ya. Tapi orang pajak punya pertimbangan sendiri terhadap hal-hal seperti itu. Jadi mungkin juga berbeda. Tapi saya nggak hafal standar perpajakan gimana. Makanya kan ada istilah EBITDA. EBITDA itu earning before interest, tax, depreciation, dan amortization. Jadi depresiasi dan amortisasi itu kira-kira perilakunya sama, tapi untuk dua hal berbeda. Depresiasi intinya untuk fixed asset, amortisasi untuk biaya yang ditangguhkan. Ya seperti itu. Sekarang ini jadi EBITDA kan? Earning before interest, tax, depreciation, appreciation, and coronavirus. Iya Pak. Betul. Ya, oke. Teman-teman silakan ada pertanyaan. Nanti kita lanjut ke itu ya. Lanjut ke analisa laporan keuangan dan sampai ke ini. Kita harus batasi 9.30 ya. Maksudnya ya, penyampaian materinya, nanti tanya jawab saya tetap welcome. Cuman kita kalau bisa sampai ke ini kan, Dupont ya. Analisis Dupont. Kemungkinan si Dupont mungkin lain kesempatan. Ini saya sarankan sebetulnya teman-teman ini kita paham dulu ya dari konstruksinya tadi, dari gimana model laporan inilah panitia 17 Agustus ya. Dengan inilah yang untuk evaluasikan salah satu ujungnya ini kita bisa membaca evaluasi perusahaan nantinya gitu. Dupont nanti untuk Pak Rahmat ya. Jadi ini juga beberapa teman-teman milenial dari tertarik. Silakan Pak Rahmat materinya dulu ya, nanti kita bisa sambung dengan pertanyaan. Baik. Yang jadi soal adalah kan kalau perusahaan itu nggak publik ya, itu kan biasanya yang kita peroleh, yang bisa kita peroleh cuma laba rugi dan neraca. Nah, kita harus bisa mengestimasi cash flow kan gitu. Nah, ada ukuran yang menjadi standar bagi orang-orang financial manager, itu yang disebut sebagai EBITDA untuk proxy cash flow kan. Nah, dari logika tadi, jadi logikanya adalah bedanya antara rugi laba sama cash flow itu apa, kan gitu. Nah, dari penjelasan tadi, perbedaan itu kita bisa melihat kenapa ada ukuran yang disebut sebagai EBITDA itu. EBITDA itu adalah earning before interest, ya kan, biaya bunga, ya kan. Kemudian tax sebelum kena pajak. Jadi kan kita tahu laba ruginya. Oke, kalau gitu biaya bunganya ditambahkan lagi, kemudian ditambah lagi dengan pajaknya,
kemudian ditambahkan depresiasi dan amortisasi. Kenapa itu ditambahkan? Ya karena dalam ngitung earning itu kan ada depresiasi. Yang itu tidak terjadi pada cash flow kan. Gitu. Kita tahu itu. Jadi menjadi ukuran untuk proxy net cash flow. Karena kan net cash flow itu jadi bahan valuasi kan. Jadi kita menjajarkan cash flow beberapa tahun, kita bisa menghitung present value, kemudian IRR dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau itu project gampang ketahuan. Tapi kalau sebuah perusahaan, angka-angka yang muncul kan cuma laba rugi kan gitu. Jadi makanya orang kemudian membuat ukuran yang menjadi proxy terhadap cash flow itu yang disebut sebagai EBITDA. Nah, EBITDA itu kemudian dijadikan analisis untuk valuasi. Oke, itu next adalah saya belum buka dokumennya nih. Oh ini ya, financial statement analysis. Ini sebenarnya materi teman saya ini, Novi Iman. Harusnya saya tulis namanya di sini, lupa. Oke, tadi understanding financial statement udah. Nah, kita biasanya membuat analisis terhadap laporan keuangan itu ya. Basic method. Nah, ini langsung ke sini aja. Ini file yang ketiga ya. Jadi saya nomorin kan. Yang tadi yang presentasi itu file yang kedua, ini file yang ketiga. File yang keempat itu materi asalnya dari Michael Vetters. Nah, kita biasanya untuk analisis itu ada horizontal analysis, ada vertical analysis. Ya horizontal, kita membandingkan. Jadi biasanya disebut sebagai deviasi. Nah, deviasi itu atau pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu bisa dari absolutnya, bisa juga dari dengan presentasi. Kalau kita membandingkan presentasi ya, logiknya ya kalau misalnya 550 tahun 2010 dari 2009 533 berarti 17.000, selisihnya base year-nya adalah 533 tentu ya. Nah, jadi tumbuhnya 3,2%. Itu horizontal analysis. Kalau vertical analysis itu kita membandingkan dua angka secara vertikal, ya kan? Jadi misalnya current asset dibagi total aset itu adalah 48,3% dari angka-angka ini. Rasio yang useful biasanya kalau kita sudah intel ya, jadi dari mana? Dari laporan rugi laba dengan cash flow, dengan neraca itu ada angka yang diambil kemudian dibandingkan. Itu yang ukuran-ukuran yang misalnya return on asset. Return itu adalah dari rugi laba, asetnya dari neraca gitu kan. Return on equity atau perputaran persediaan, inventory turnover. Itu kan nilai persediaan di neraca dibagi dengan jumlah penjualan. Nah, yang juga simple tapi berguna adalah common sizing. Common sizing itu adalah menjadikan biasanya di laporan rugi laba ya. Itu dalam laporan rugi laba net sales itu angkanya dijadikan 100%. Nah, biasanya net sales itu adalah sales dikurangi dengan return-nya. Jadi wajar kalau sales utamanya 102%, ada return ya. Return 2%, jadi net sales-nya 100%. Nah, itu kemudian seluruh komponen ke bawah, biaya-biaya itu kita
bagi dengan angka net sales ini. Misalnya COGS-nya di sini adalah 69%, sehingga gross profit-nya 30%, dan seterusnya sehingga net income-nya adalah 6, nah ini kita bisa melihat profit margin dan juga melihat komposisi biaya dari sana. Ya kan? Nah, in that context, kalau kita bandingkan secara historical dalam time frame atau dibandingkan dengan bank lain. Bank lain, dengan institusi lain ya. Misalnya kalau ini bank, misalnya standar biaya perbankan itu adalah sekian persen. Nah, kita bandingkan. Bank kita berapa biayanya? Biaya SDM-nya berapa persen dari pendapatan? Gitu. Jadi sangat useful seperti itu. Nah, ketika dibandingkan dua perusahaan ini, nah kita mendapatkan angka-angka yang dan insight yang useful di situ kan. Oh iya, bagaimana posisi Lincoln dibandingkan dengan Madison kan gitu. Dalam konteks carbon sizing itu. Nah, kalau horizontal analysis itu konteksnya ke historical ya. Vertical analysis. Nah, itu kemudian ada rasio-rasio kan. Rasio likuiditas itu tentu saja tentang bagaimana perusahaan ini mampu membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek. Nah, itu ada current ratio, ada quick ratio. Nanti current ratio itu adalah pasiva lancar dibagi dengan total current asset dibagi dengan total liabilities. Total current liabilities misalnya. Ini adalah rasio-rasio. Ini mengukur liquidity, ya kan? Kemudian ada quick atau asset test, itu current asset dikurangi dengan inventory dibagi dengan current liabilities. Kenapa begitu? Karena jual inventory itu kan perlu waktu. Kalau yang lain kan cash, apalagi surat berharga mungkin dianggap cepat. Tapi kalau inventory kan harus diangkut-angkut dan lain sebagainya. Jadi ini contoh liquidity ratio, dan dua ratio yang penting adalah current ratio dan quick ratio. Kemudian operational ratio atau activity ratio ya kan, inventory turnover inventory, kemudian account receivable turnover. Jadi piutang ya. Perputaran piutang. Perputaran inventory ini kalau di industri, di manufacturing ini penting ya. Dan kita bisa melihat misalnya di antara pabrikan dunia itu Toyota yang paling hebat dalam memanage inventory-nya ya kan. Padahal yang namanya pabrik mobil itu bikin bahan inventory ini kan ada dua ya kan, bahan baku dan barang jadi kan. Nah, dua hal itu ngumpul menjadi angka inventory. Nah, ini proses turnover-nya inventory di Toyota misalnya dinilai jauh lebih efisien dibandingkan dengan pabrikan mobil di Amerika misalnya, sehingga kemudian mereka menjadi lebih kompetitif. Ya. Ngitungnya adalah COGS. Kenapa COGS? Cost of goods sold. Kenapa? Karena inventory itu memang nilainya masih bahan baku ya kan, yang kita beli gitu. Kemudian average inventories. Nah, kalau yang sifatnya profitability, itu angka yang penting adalah return on asset dan return on equity. Nah, itu adalah itu kemudian yang ketiga adalah gross profit ratio, yaitu gross profit dibagi dengan net sales. Nah, ada juga net profit ratio. Nah, ini itu sudah melintas. Jadi net income dari laporan rugi laba, aset dari neraca. Jadi ini sudah melintas.
ya. Kira-kira itu. Nah, ada operating margin. Kemudian profit margin. Profit margin itu adalah net income dibagi dengan sales. Nah, ini angka yang penting. Kemudian earning per share adalah net income dibagi dengan jumlah share yang outstanding. Nah, price earning ratio, market price per share dibagi dengan earning per share. Ya. Kemudian DPR itu adalah cash dividen yang dibayarkan dibagi dengan net income-nya. Nah, ini untuk yang dievaluasi dan di market ya. Oke, sekilas saja, ini nanti itu dua hal ini berhubungan. Sebenarnya di komposisi, nanti mungkin pendalamannya dan bagaimana aplikasinya itu saya punya project waktu itu dengan BRI membuat alat-alat ukur dengan mendekomposisi ini. Project itu cukup lama. Tapi intinya gini ya, tujuan akhirnya kan hitungannya itu return on equity. Nah, ini sebenarnya dekomposisi dari return on asset, ya kan? Return on asset itu kan return dibagi aset. Nah, kalau dikalikan dengan aset dibagi equity, ya, aset dibagi equity, jadi nanti return on equity karena aset dengan aset dikalikan gitu. Ini kalau ada ini ya, nanti ada papan tulis. Nah, jadi nanti jadi return equity. Nah, return on asset itu adalah return dibagi aset, itu merupakan perkalian dari profit margin dikali dengan turnover. Profit margin itu apa? Net income dibagi dengan total income, dikalikan dengan total income dibagi dengan total aset, kan gitu. Jadi hasilnya adalah net income dibagi dengan total aset. Net income dibagi dengan total income itu namanya profit margin. Kemudian total income dibagi dengan total aset namanya capital turnover. Nah, net income dibagi dengan total income itu juga bisa didekomposisi lagi, yaitu sales sales per net income itu kan sales dikurangi dengan COGS dikurangi dengan biaya-biaya ya kan. Jadi komponennya ini, nah ini sebenarnya kenapa kita melakukan dekomposisi ini untuk melakukan proses manajemen. Karena setiap aspek itu proses manajemennya berbeda. Misalnya, kalau kita ngelihat dari sini saja ya. Jadi kalau capital turnover itu manajemennya berarti kan manajemen operasional ya. Ya kan? Bagaimana membuat perputaran modal itu lebih cepat. Bagaimana cara memutar modal lebih cepat? Yaitu adalah dengan mengelola piutang, dengan mengelola modal kerja, dan bagaimana membuat keputusan investment tadi, to buy or to lease itu masuk fixed investment decision. Kita mau beli, kita mau nyewa. Nah, ini tadi saya bilang, bagaimana profitability kalau kita bandingkan kedua keputusan itu. Nanti masuk ke dalam proses capital turnover. Nah, ini proses manajemennya masing-masing, ya kan? Mungkin responsibility-nya juga masing-masing. Nah, kalau misalnya semua hal itu di-align, itu menjadi sebuah hisab capital turnover di sini. Nah, itu ini ya, filosofi dalam analisis Dupont itu. Jadi kita mendekomposisi itu kan membedah ya. Nah, kenapa dibedah? Karena memang proses manajemennya masing-masing. Jadi nanti kita memanage revenue. Kalau revenue management orang sales, orang marketing, ya kan? Direktur marketing yang bekerja gitu. Kalau CFO di mana? CFO adanya di sini, gitu. Kemudian di cost, gitu. Ini adalah direktur marketing. Di sini CFO
Di sini direktur operasi, gitu. Financial decision ini kerjanya CFO di sini, gitu. Kemudian turunannya ya kan GM siapa ya kan, dan seterusnya. Jadi financing decision ini kita mau isu obligasi, kita mau datang ke bank atau mau apapun, ya kan, mau ningkatin jumlah modal misalnya, ini bagiannya di situ. Nah, ini sebenarnya filosofi dalam ini ya, dalam proses dekomposisi untuk menghasilkan analisis. Oke. Nah, insight strateginya begini. Jadi kan kalau leverage ini sebenarnya sudah struktur perusahaan. Biasanya untuk operasional itu kita dalam bisnis itu simplifikasinya begini. Bisnis itu biasanya itu terbagi dua besar, yaitu bisnis yang profitnya marginnya rendah tapi dia turnover-nya tinggi, ya kan? Jadi ngambil margin tipis-tipis, ya kan? Tapi turnover-nya cepat. Nah, ada bisnis yang dia turnover-nya rendah, tapi profitnya dia harus ngambil profit tinggi. Gitu. Itu yang normal. Nah, Pak, bagaimana kalau yang tidak normal kan gitu? Misalnya yang profitnya tinggi atau dan turnover-nya tinggi. Ada bisnis yang kayak gitu, tapi kalau kondisinya seperti itu, dengan cepat akan ada pemain lain yang masuk. Karena mereka akan melihat, oh ini secara game strateginya ya, oh ini ada bisnis yang empuk banget nih, profitnya gede, turnover-nya cepat. Wah itu sih pasti berbondong-bondong masuk ke situ. Ada juga yang profitnya rendah. Nah ini saya tulis di LinkedIn saya. Nanti saya dalam kesempatan untuk mendalami itu, saya mengerjakan proyek dengan metodologi ini 2 tahun dengan BRI waktu itu membuat metode penilaian kinerja unit. Jadi kalau bisnis itu profit marginnya sudah rendah, turnover-nya sudah rendah, seperti yang saya alami ketika saya diskusi dengan calon-calon direksi di PTPN seluruh Indonesia. Itu kan ada workshop namanya FINON, Financial Management for Non-Finance Manager kan gitu. Nah mereka untuk jadi direksi itu harus ikut pelatihan itu dan kebetulan saya diminta jadi trainer. Ketika saya melakukan analisis Dupom, mereka bilang gini, Pak kalau bisnis kami perkebunan, oh ini videonya hilang ini. Bisa dengar tidak Pak? Oke. Nanti saya betulkan dulu. Ini ada di. Jadi saya pakai HP sebagai webcam. Nanti saya tukar dulu ya. Nanti. Oke, nggak ada masalah. Pak Rahmat, ini silakan teman-teman, saya lihat Rakan tadi mau tanya karena kemarin dia kayaknya nyari juga informasi terkait dengan Dupont. Itu ya, Dupont itu pada dasarnya yang inilah tadi seperti Pak Rahmat bilang itu adalah dekomposisi dari ringkasan ya, dari berbagai aktiviti di perusahaan. Tadi kelihatan dia dari boleh dibilang ada ujungnya return on equity, tapi dari belakang itu nanti sekali bisnisnya itu dipengaruhi oleh mulai dari operating, mulai dari di bawah kita lihat ke financing ya, kemudian juga kita lihat bagaimana dalamnya misalnya receivable management aja ya. Itu bagaimana caranya dia mempercepat koleksi. Teman-teman, ini Pak Rahmat, kita masuk ke pertanyaan aja ya. Ya, oke. Di beberapa teman-teman yang di Jerman kayaknya mereka udah masuk sahur ya. Mungkin juga mereka akan earlier. Silakan Rakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Rakan Abian nih. Anak saya juga namanya Abian. Iya, Pak.
Iya Pak. Tadi sih sebenarnya nanya yang soal itu apa namanya, yang tadi yang pertama yang soal apa tadi yang keuangan tadi itu yang investment, tapi kan udah kejawab tadi. Saya sih masih nunggu yang DuPont, jadi ya perasaan aja sih Pak, tenang aja Pak, saya masih Pak Ya mungkin paling ini yang disebut sebagai DuPont analisis ya. Jadi yang terpenting dari DuPont analisis ini kita bisa mendekomposisi dan membuat responsibility center untuk mengelola itu. Gitu. Dan ini kalau dihubungkan dengan balance scorecard, ini nanti saya bisa cerita nih, proyek saya di BRI waktu itu, yang saya begitu. Jadi DuPont ini, tapi ukurannya nanti EVA ini, kalau saya dengan BRI itu, economic value added, didekomposisi, kemudian responsibility center-nya apa, diturunkan ke dalam balance scorecard. Jadi ukuran KPI-nya apa? Di sini apa ukurannya, di bagian lain apa. Jadi revenue management tadi tentu saja nanti terkait dengan marketing and sales, ya kan? Cost management, direktur operasi kan gitu ya. Kemudian receivable management, working capital management, ini CFO tentu. Yang hijau-hijau ini CFO semua ini kan? CFO. Ya kan? Financing decision juga udah CFO. Nah, jadi kalau fungsi di dalam korporasi itu biasanya ada marketing director, ada operation director, ada finance director ya. Nah, jadi kalau ini responsibility-nya marketing director, kalau ini adalah operation director, kalau ini CFO-nya nih yang punya kendali keempat ke atas ke bawah ini. Ya kan? Nah, jadi di komposisi ini penting untuk memilah responsibility center, habis itu kemudian dibuat KPI. Nah, jadi seluruh organisasi nanti bergerak efektif ketika di-align itu membentuk sebuah return on asset dan return on equity yang diharapkan. Benar. Gitu ya? Iya, sama nanya lagi sih apa soal kalau jadi kan ngebahas soal ROA dan ROE. Nah, itu bagaimana nanti ujungnya ke arah corporate finance. Ya. Valuation maksudnya corporate valuation. Itu sih yang agak kemarin kepo sih. ROE dan apa nih gitu, ada hubungannya apa gitu nanti ujungnya ke arah corporate valuation. Ya sebenarnya ROA sama ROE itu kan kalau kita lihat DuPont-nya kan ya dia deket-deket aja ya. Dekat aja ya benar. Ada beberapa hal misalnya kalau di financial institutions angka ROA mungkin lebih penting karena produktivitas aset jauh lebih penting. Tapi di banyak industri sebenarnya angka ROE yang lebih. Nah ini saya mau demo sedikit ya. Oke. Nah ini saya pakai Excelsius. Bentar, saya ini dulu share dulu ya. Stop share yang tadi. Saya share sebentar. Nah ini dia. Jadi kalau kita mendekomposisi, ini kan sebenarnya dari tabelnya ini ya. Laporan rugi laba, tapi bisa saya lihat grafiknya seperti ini. Kalau misalnya sales-nya kita tingkatin, apa dampaknya? Ini model kita bisa membuat model DuPont dengan teknik ini. Jadi misalnya kalau kita naikin ke sales-nya gimana, nah COGS-nya kita turunin, apa dampaknya, selling expense, ya kan? Nah GE-nya gimana? Nah itu misalnya ini tugas CFO menurunkan interest expense dan juga perhitungan cost yang lebih tax yang lebih efisien. Bagaimana dampaknya, gitu. Nah ini contoh dashboard ya, dashboard dari the whole company kalau kita gambarkan seperti ini. Ini sekalian nih bahwa saya pernah ini sih Crystal Celsius ini termasuk buat dashboarding yang paling enak buat meeting-meeting gitu. Jadi kita punya dashboard dan itu nanti bisa jadi kayak KPI misalnya. Karena kan kita tuh bahwa suatu ujung itu dia
datang dari berbagai variasi apa yang harus dilakukan, mencermati apakah itu lingkungan makro, competitiveness dan lain-lain gitu. Mana yang harus diperbaiki. Ini keren nih Pak Rahmat nih, yang Dupont yang Celsius ini. Ya, oke. Ini itu yang disebut sebagai sensitivity analysis, ya kan? Atau dalam bahasa saya ini simulation 1.0. 1.0 itu karena satu variabel berubah. Nah, kalau simulation 2.0 itu kita pakai Monte Carlo. Nanti someday kalau ada kesempatannya. Seperti yang dilakukan Prof. Damodaran ketika membuat skenario pasar modal kemarin, itu pakai simulasi Monte Carlo. Jadi kalau semua variabel itu berubah, apa dampaknya? Nah, ada lagi simulation 3.0. Simulation 3.0 ini kalau misalnya satu industri berpengaruh pada hal lain atau satu bagian berpengaruh pada hal lain, itu kita pakai sistem dynamic simulasinya. Itu softwarenya ada. Jadi kalau simulation 1.0 ini pakai Celsius, kalau 2.0 ini pakai crystal ball atau pakai Atlas. Kalau yang 3.0 itu kita biasanya pakai power sim atau gold sim yang seperti itu. Sehingga kemudian kita nanti bisa memodelkan misalnya perekonomian, ya kan? Kalau sektor properti pengaruhnya kepada sektor yang lain, nah itu model-model seperti itu. Nah kalau ini kan masih di level perusahaan dan masih satu variabel diubah-ubah. Mungkin itu sih ya. Iya, ininya. Pak. Yang penting terutama bagi yang generasi muda yang kita semua saya ingin tahu untuk terus belajar. Tadi Pak Rahmat sudah sharing itu dari pengalamannya, dan Pak Rahmat juga tadi ngasih narasi yang boleh dibilang dari start awal itu merangkul ya. Kemudian tadi juga di ujungnya ada hal yang advance ya, yang terutama untuk yang muda-muda ini ya, untuk berkarir, bahwa di industri keuangan itu terbuka sekali untuk apakah jadi CFO atau CEO ya, di sana kita itu mengerti. Ini banyak nih ya, apakah nanti buat beli distress aset misalnya ya, ujung-ujungnya adalah bagaimana bisa di silakan ya, ada pertanyaan lain nih. Kita sebetulnya ini luar biasa nih ya. Ini udah 9.45 kalau saya lihat ya. Mudah-mudahan di tengah bulan puasa ini kita spirit belajarnya terus. Silakan, ada yang pertanyaan? Mas Slamet Patih, gimana, ada pertanyaan Mas? Kalau nggak ada, Pak Rahmat, sampai sini dulu. Iya. Ya, by the way, kita sangat berterima kasih ke Pak Rahmat ya. Pengalaman untuk kita semua ya. Kita berharap semoga terus Pak Rahmat nih kayaknya banyak nih yang bisa terus diberikan ke kita ya. Mungkin nanti bagian dari saya juga senang bisa berbagi Pak. Ya. Kita bisa mulai dari demand forecast ya. Nanti saya mungkin bisa sharing sedikit ekonometri lah. Jadi nanti berbagai aspek-aspek untuk katakanlah yang tadi yang Pak Rahmat itu ngasih suatu framework ya. Tapi nanti misalnya bagaimana marketing, keputusannya nanti di sana. Lagi berjuang. Ya. Berjuang mendapatkan sesuatu. Wah. Berjuanglah. Ini kayaknya ada suara ya. Demikian teman-teman sekalian, kalau nggak ada Pak Rahmat, tolong supaya bisa saya yang compilingnya, yang itu dikembalikan ke saya, yang apa namanya ini. Oke, make host ya, silakan Pak. Host ya, gitu. Oke, teman.